gue nggak bilang Google itu bikin yang paling perfect, tapi Google tuh bikin sebuah standar baru yang dipakai oleh banyak brand. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah standar baru untuk sebuah audio wireless gitu. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai ini. Ini adalah Google Pixel Buds generasi kedua. Dan kenapa gue baru bahas mengenai TWS ini? Karena ya baru beli. Jadi gue ngeliat TWS ini di salah satu e-commerce dan harganya cocok. Jadi langsung gue beli aja ya. Dan ini masih diplastikin dan baru nyampe hari ini. Jadi gue pengen bikin videonya, unboxing dan juga first impression. Dan mungkin akan sedikit gue perbandingkan dengan koleksi gue di sini. Jadi gue punya koleksi beberapa TWS yang ya nanti kita bahas lah ya. Kita bahas ke kotaknya dulu nih sekarang. Di sini kotaknya sebenarnya ukurannya relatif kecil ya. Ini dibandingin tangan gue, yes, kecil sih kotaknya nih. Jadi bisa digenggam gini, mungil. Dan di bagian belakangnya juga nih ada gemes ya. Ini contohnya penggunaannya akan seperti ini. Kemudian ini bentuknya nanti akan seperti ini. Dan ya, dari Google, di bagian bawahnya ada sedikit pengantar, bukan spesifikasi juga sih sebenarnya, cuman penjelasan aja kayak this device udah lolos sertifikasi ini itu gitu. Dan ya, ini langsung aja kita buka ya. Ini masih diplastikin, jadi ini kita buka ya. Dan langsung ada unitnya di dalamnya, cuma ini kita tiriskan dulu sebentar. Ya, agak berat ya. Oke. Dan dalamnya di sini masih ada apa lagi nih? Oh, menarik sekali. Ini ada ear tipsnya dalam dua ukuran. Yang kalau gue tebak ini adalah M dan L harusnya, atau S dan L ya. Berarti yang di sini medium gitu. Biasanya 3 ukuran sih. Tapi lucunya nih packagingnya kayak karet obat ya. Diginiin. Oke. Menarik. Kemudian dalamnya lagi di sini ada buku panduan, bukan buku sih sebenarnya jatuhnya ya, kayak kertas-kertas doang ya. Buku kecil berbahasa Inggris dan karena ini bukan resmi Indonesia, tidak ada bahasa Indonesianya sih, tapi ada bahasa Inggrisnya seenggaknya. Ya, kemudian ini adalah kayak petunjuk penggunaannya ya, mulai bagaimana cara connect-nya, ini dikonekin ke Bluetooth. Kemudian untuk device-device lain juga caranya seperti ini. Kemudian juga ini touch control-nya. Kalian bisa tap untuk play and pause. Kemudian juga bisa double tap untuk next track atau untuk end call. Kemudian juga triple tap. Ini untuk kembali ke track sebelumnya. Jadi kalau kalian dengerin lagu, untuk next itu tekan 2 kali. Untuk mundur, tekan 3 kali. Ya, di tap 3 kali. Kemudian bisa di swipe. Swipe ke depan untuk naikin volume, swipe ke belakang untuk nurunin volume. Nice, bisa di swipe. Kemudian ini bahasa lain, ya jadi sebenarnya sama, cuma ini bahasa Prancis. Begitupun yang di belakang, ini bahasa apa entah ya. Dan ini minimal untuk koneksinya ke Android 6. Jadi ya bisa lah ya harusnya ya, dan bahkan nanti akan gue jajal pakai iOS. Ya, jadi pakai iPhone bisa connect atau enggak, akan gue jajal. Dan ini isinya, kemudian tadi juga ada ini. Ini adalah kabel chargernya, USB Type-C, dan juga USB Type-A. Ya, oke, ini buat ngecas doang sih paling. Atau untuk update firmware kalau ada gitu ya, pakai ini. Oke, dan untuk device-nya sendiri, ini gue singkirin dulu ya guys ya. Maaf nih agak berantakan nih. Gue singkirin dulu. Nah, gini aja, udah nggak apa-apa. Nah, untuk device-nya sendiri di sini, bentuknya bener-bener kayak telur ya, dan ini ada pembungkusnya lagi, plastik pembungkusnya. Kita buka dulu. Oke. Secara material, gue sih suka sih sama materialnya ini. Wow, this feels good sih. It feels really good. Ketika dipegang rasanya enak banget. Rasanya tuh made. Ini kan memang bahannya made gitu ya. Jadi kalau dipegang rasanya enak, dan di sini kelihatan kayak premium sih. Di bagian bawahnya ini ada slot untuk USB Type-C. Ini ada semacam tombol untuk nanti untuk buat connect-nya kayaknya harusnya. Dan ini kalau kita buka, ini adalah si buds-nya. Ada indikatornya. Ya, ini tandanya biasanya kalau putih lagi nyari atau mau connecting.
ya, dan ini adalah buds-nya. Relatif kecil ya. Relatif kecil. Ini ada 3 pin di sini yang cocok sama 3 pin di sini untuk nge-charge sini. Gitu. Dan untuk sedikit mengenai spesifikasinya, ini akan gue bacain buat kalian. Jadi TWS yang satu ini udah punya sweat and water resistant IPX4. Jadi tahan untuk kalian pakai olahraga, keringetan-keringetan ini akan tahan. Dan untuk konektivitasnya ini punya konektivitas Bluetooth 5.0 dan audionya sendiri ini menggunakan 12 mm dynamic speaker driver yang udah support passive noise reduction. Dan untuk masing-masing earbudnya ini ada dual beamforming microphone dan juga voice detecting accelerometer. Dan untuk baterainya ini diklaim sama Google bisa sampai 5 jam kalau kalian mendengarkan musik atau dengerin Zoom meeting misalkan. Tapi kalau dipakai untuk ngomong atau talk time-nya ini bisa sampai 2,5 jam. Dan untuk pengecasannya sendiri ini case-nya sudah support untuk wireless charging. Jadi kalian bisa ngecas ini ke device yang support. Dan untuk warna-warnanya selain clearly white yang satu ini ada juga yang almost black, white mint, dan oh so orange. Ya, nama-namanya unik banget. Dan sekarang mari kita cobain ya. Untuk fittingnya dulu. Ini gue udah coba masukin ke kuping gue dan nyaman sih. Nyaman. Bagaimana menurut kalian? Gimana kelihatannya? Ini sih kelihatannya bagus ya. Kayak rapih, nggak ada tangkainya dan lain-lain gitu. Ya cukup lumayan lah untuk nyumpal kuping ketika kondisinya mati. Tapi sekarang gue akan coba koneksiin ya. Dan karena gue nggak punya Google Pixel, jadi gue pakai Z Fold 2 gue buat koneksiin. Dan ini lucu banget, langsung muncul loh di sini Pixel Buds, mantap. Seakan-akan kayak TWS-nya Samsung muncul di sini. Keren ya? Ya, kita connect di sini. Oke, dan dia minta untuk download app. Di sini langsung download app. Oke, kita download aja. Ya, Google Pixel Buds. Gue belum install ini sebelumnya karena gue pikir gue tidak akan membutuhkan ini. Karena biasanya cuma connect aja gitu. Tapi ternyata ini mesti minta download, jadi ya tungguin download dulu aja. Tapi ini sebenarnya ini secara koneksi sudah terkoneksi dengan handphone gue ini. Oke, ini gue swipe dan volumenya naik ya. Kalian bisa lihat tadi. Coba gue turunin. Oh, that's really nice. Lagi. Oh, dan ini bisa di track ya, pakai Find My Device. Oh, that's nice juga. Oke, gue nggak perlu yang gini-gini. Dan bisa terkoneksi dengan Google Assistant, tapi ini nanti aja. Oke. Dan untuk baterai, kiri 90%, yang kanan 10%. Ini kalau bisa gitu sih? Lagi mana sih? Gue senang sekali, dan gue akan jajal dengan menggunakan musik yang gue paham sekali, yaitu adalah lagu gue. Nah, cari aja. Nanti muncul di sini Snukmoro. Kalian tinggal cari, pilih aja lagu yang pengen kalian dengarkan. Kan sekalian. Oke, coba gue dengerin. Yang kau lihat hanya luarnya, kau takkan tahu dalamnya tanpa kau coba. Oke, hasil audionya sih cukup biasa aja. Gue nggak tahu ya, apa karena equalizernya mungkin. Sekarang kita cek aja. By the way ini lucu deh. Tadi kan baterainya cuma 10%, sekarang 11%. Di sini 87. Ini kayaknya masih ngaco deh. Baterainya ngaco nih. Masa tiba-tiba berubah? Oh, di sini EQ-nya masih bisa diubah lagi. Di sini ada bass boost buat nambahin bassnya dan juga adaptive sound. Ini udah gue rubah untuk bass boost-nya, jadi kita coba dengerin lagi. Yang kau lihat hanya luarnya, kau takkan tahu dalamnya tanpa kau coba. Lagunya enak ya. Suaranya bagus. Menurut gue pribadi, audionya biasa aja. Untuk audio sebenarnya ini berdasarkan yang gue suka aja ya. Yang lebih bagus dari Google ini, gue taruh sebelah sini. Yang lebih menurut gue tidak referensi gue dibanding ini, gue taruh sini. Oke? Ini menurut preferensi gue. Yang lebih oke secara quality. Gue nggak ngomongin harga, sekali lagi. Memang misalnya ya ini harga jauh lebih mahal dari ini, wajar lah gitu. Jadi gue ngomongin harga. Gue ngomongin quality yang gue dengerin. Gini, ini paling pas nih. Makin kesana makin oke, ya. Tapi makin kesini makin gak oke.
Jadi kalian bisa pilih. Buat ini preferensi kuping gue. Jadi ya ini kayak pas aja di tengah gitu. Pas aja di tengah. Jadi kalau kalian memang suka sama Google, kalian suka sama Pixel, menurut gue ini akan cocok buat kalian. Tapi kalau kalian mencari memang quality audionya, lebih mentingin itu, gue rasa kalian akan punya lebih banyak alternatif. Tidak ini menurut gue. Tapi kalau kalian sekali lagi suka Pixel, suka Google, pengen terlihat beda dibandingkan yang lain, kayak pengen anti mainstream gitu ya, ini gitu, pengen yang beda banget ini. Lagi pula secara body quality case-nya yang terbaik. Ini kita urutin sekali lagi. Sekarang body quality case-nya ya. Case-nya. Oke. Sini ini gue urutin dari yang paling nggak banget menurut gue sampai yang paling oke banget. Ya, ini gini lah adalah. Gini lah. Ini lebih oke sih secara body quality case-nya. Nah, gini. Nah, dah. Menurut gue ini urutan makin ke kanan makin oke berdasarkan body quality-nya. Ya, gue gak akan komentari kenapa, tapi ini adalah penilaian gue. Berdasarkan preferensi gue, selera gue. Mungkin kalian akan berbeda, mungkin sini. Itu terserah kalian, tapi gue begini. Ya, jadi ya kalau kalian, sekali lagi ini gue acak aja ya, biar tidak ada tendensi apa-apa. Ya. Kalau kalian nyari case lagi. Kalau kalian nyari TWS yang memang berbeda, tapi audionya sebenarnya ya cukup aja gitu, cukup menurut gue. Dan ya memang Google sih. Gue nggak bilang Google itu bikin yang paling perfect, tapi Google tuh bikin sebuah standar baru. Ya terbukti tadi, ketika baru dibuka aja muncul pop-up di sini di handphone yang sebenarnya bukan Google, tapi pakai OS-nya Google. Kan artinya Google menerapkan sebuah standar yang dipakai oleh banyak brand. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah standar baru untuk sebuah audio wireless gitu. Dan ya ini karena sebuah standar nggak bisa diharapkan terlalu bagus kalau menurut gue. Tapi ya oke, karena standar. Jadi ya silahkan kalian pikirkan kalau kalian berminat. Gue nggak akan kasih link pembelian ya karena ini tidak resmi. Jadi gue bingung kalau gue mau ngarahin pembelian kemana. Paling kalau mau beli, buka website Google aja. Langsung dari Google-nya. Ya, ntar dikirim ke Indonesia, tapi ingat, bayar pajaknya. Dan ya, paling sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya. Bentar. Kan gue tadi janjiin buat ini ya, buat connect ke iPhone ya. Bentar. Gue lupa. Sekarang kita connect ke iPhone ya. Bisa connect langsung. Nih, udah terkoneksi. Dan sekarang gue akan jajal. Pastinya dengan lagu gue. Jadi kalian bisa cari nih di Apple Music ya. Lagu gue, cari aja Wisnu Kumoro tuh. Nanti akan muncul. Pilih aja lagunya mau yang mana. Yang kau lihat hanya luarnya, hanya kau takkan tahu. Ini udah terkoneksi ke sini. Gue penasaran, apakah bisa kontrolnya? Oh, bisa. Tetap bisa ternyata untuk naikin volume dan nurunin. Tetap bisa. Coba kita stop lagunya. Oke, bisa. Oke, nice. Jadi semua perintah yang dipakai di aplikasi Android atau ke handphone Android gitu ya yang tadi itu bisa, dan ke iPhone ternyata juga bisa. Gue nggak perlu install aplikasinya juga di sini. Dengan bisa di iPhone artinya jadi sebuah sebuah alternatif bagus kalau kalian bosen dengan AirPods Pro misalkan, atau kalian pengen ganti dari AirPods yang lama ke pengen cari alternatif yang lebih oke dibanding AirPods yang lama ya. Ini adalah salah satu rekomendasi yang cukup menarik gitu. Tapi dibandingkan dengan AirPods Pro, tentu mendingan AirPods Pro sih. Ada active noise cancellation-nya, ada transparency mode-nya. Di sini nggak ada. Cuma denger aja sama kontrol aja, udah gitu doang. Jadi kalau kalian punya iPhone pengen tetap pakai ini, bisa, tenang aja, bisa. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Jadi ya, sekian untuk video kali ini. Wisnu Kumoro pamit. Dadah.